Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN selama bulan Ramadan kali ini ditiadakan. Larangan buka bersama tertuang pada surat Sekretaris Kabinet tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu kemarin. Alasan Presiden melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Oleh karenanya masih perlu kehati-hatian selama masa transisi. Kebijakan ini dinilai sejumlah pihak yang kemudian ada kontroversi dan dianggap diskriminatif dengan fakta yang terjadi pasca pandemi di mana Presiden Joko Widodo mencabut PPKM dan meminta masyarakat untuk membuka masker. Selain itu, kegiatan semacam konser musik yang mengundang penonton hingga puluhan ribu orang seperti konser Blackpink di GBK beberapa waktu lalu dan juga acara kawinan yang juga mengundang ribuan orang diperbolehkan. Lalu, kenapa muncul larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN? Tepatkah larangan ini? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat bahwa surat ini ditujukan untuk siapa? Ya, untuk pejabat dan juga ASN. Ya sudah selesai, karena ini memang bukan ditujukan untuk masyarakat. Bukan untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi yang jadi fokus permasalahan adalah bukan karena surat ini untuk siapa, tapi surat ini kemudian dikritisi. Sekiranya tepat tidak membatasi kegiatan meskipun untuk pejabat atau juga ASN buka puasa bersama di saat kelonggaran-kelonggaran sudah terjadi di awal pandemi. Maksud saya di awal tahun 2023. Bahkan ada yang mengatakan bahwa buka puasa bersama ini merupakan ajang sosialisasi dan juga guyupnya masyarakat dengan para pemimpinnya. Bahkan ada juga mengatakan bahwa buka puasa bersama ini kan juga menggerakkan roda ekonomi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di Studio TV One, Dr. Yusuf Kristianto sebagai pengamat kesehatan masyarakat kita sudah bersama saya dengan saya di sini. Assalamualaikum Dok, selamat malam. Mas Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik kita juga sudah bersama saya di sini. Mas Hidayat, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, saya sekarang ingin menyapa narasumber saya yang hadir online, yakni Mas Teddy, mewakili KSP, dan juga ada Ustadz Zaki Mirza di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Ya, mohon maaf Mas Teddy, selamat malam. Ini merupakan Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin ke Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu sih untuk kita lihat memang kita mengartikan ibadah puasa ini adalah memang tidak hanya ketika kita menahan lapar. Waktu berbuka puasa ini juga ajang silaturahmi ya. Tapi Ustadz sebenarnya seberapa penting atau esensi dari buka puasa bersama dalam Islam? Ataukah mungkin jangan-jangan kalau kita kaji lagi dalam Islam ya buka puasa ini nggak harus bersama-sama gitu ya. Ya berbukalah dengan keluarga sudah cukup dalam Islam. Seperti apa Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah apa ayahanda semua yang hadir, abang-abangku, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, buka puasa itu adalah sesuatu yang ditunggu oleh setiap umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah berpuasa. Kan ada dua hal
yang menggembirakan kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika seseorang meninggalnya juga di bulan Ramadan. Jadi terutama untuk kultur orang Indonesia ini kan kultur kebersamaannya sangat tinggi. Nilai silaturahimnya itu memang cukup kental, apalagi di bulan Ramadan. Yang perlu jadi catatan adalah ini euforia pasca COVID. Bahkan di Ramadan tahun kemarin pun, walaupun masih dalam keadaan yang belum terlalu bebas, tapi sudah banyak yang buka puasa di mana-mana. Nah, agama Islam memandang silaturahim ketika berbuka puasa itu tentu banyak manfaatnya. Satu, bagaimana Rasulullah beliau bersabda, man ahabba ayyubsatallahu fi rizkihi wa ayyunsa'alahu fi adarihi falyasil rahimah. Orang yang bersilaturahim di hari biasa saja, di luar bulan Ramadan, Allah janjikan dua hal. Yang pertama, ayyubsatallahu fi rizkihi. Rizkinya pasti diluaskan. Ya, namanya silaturahim, ada networking baru, koneksi, kemudian jaringan-jaringan, baru kenal di lokasi bukber gitu ya. Tapi ada follow up yang nggak diduga-duga, rezeki min haitsu la yahtasib. Dari silaturahim itu Allah bukakan pintu rezeki. Dan yang kedua, siapa orang yang silaturahim itu kan, walaupun dia sudah meninggal, jasadnya terkubur, tapi kebaikannya selalu dikenang. Baik. Jadi wajar orang muslim itu sangat antusias dalam urusan itu. Jadi fadilahnya memang banyak. Cuma memang ini harus diurun rembukin bareng lagi supaya tidak terjadi kegaduhan, karena bagaimanapun buka puasa bersama adalah satu tradisi yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Baik. Jadi intinya bahwa buka puasa bersama ini tidak lepas dari ibadah puasa masyarakat atau umat muslim di Indonesia. Sekarang saya ke Mas Hidayat ya, ditahan dulu Ustadz Mas Hidayat. Lantas kira-kira masuk akal tidak sih larangan ini, meski ini memang untuk pejabat dan juga ASN, tapi ASN ini juga bagian dari masyarakat ya, seperti apa? Ya tentunya kalau kita lihat di balik surat yang sudah beredar itu kan alasannya adalah mengingat saat ini transisi dari pandemi ke endemi perlu kehati-hatian. Nah pertanyaannya adalah pelarangan itu kan berarti agar ASN berhati-hati. Nah kenapa hanya ASN saja yang diminta harus berhati-hati? Kan publik ini juga kan lebih penting juga dibandingkan yang lainnya. Jadi tidak ada yang lebih penting, semuanya sama untuk masalah kehati-hatian. Jadi persoalan alasan kenapa pelarangan ini menurut saya menjadi masalah dan agak aneh. Keanehan itu muncul adalah pertama ditujukan hanya untuk ASN. Yang kedua adalah kalau kita lihat narasi-narasi pemerintah ini kan adalah narasi pelonggaran, narasi pemulihan ekonomi. Dan kemudian ketika narasi ini yang harusnya konsisten, tapi ada surat ini menunjukkan ketidakkonsistenan tentang pemulihan ekonomi, dan kita sebetulnya sudah menuju kepada betul-betul yang namanya endemi. Sehingga akhirnya seolah-olah loh yang perlu hati-hati sama ada masyarakat lain yang tidak perlu hati-hati. Jadi kesimpulannya kan seperti itu. Okay. Nah ini adalah menurut saya adalah satu narasi yang sangat keliru, dan ini harus diklarifikasi oleh pemerintah untuk menjelaskan surat ini, dan kalau perlu dicabut larangannya. Jadi jangan kemudian ada istilahnya ada kelas-kelasan gitu, ada kelas ASN, ada kelas masyarakat biasa. Menurut saya ini tidak sehat. Ya. Kalau Mas Teddy bagaimana? Kalau dikatakan oleh Mas Hidayat ada inkonsistensi ya, di satu sisi dilonggarkan, tapi khusus untuk bulan puasa diperketat. Bagaimana? Mas Teddy masih belum terdengar audionya? Ya. Oke, boleh. Lagi azan di tempat saya, jadi kalau saya bicara nggak kedengeran. Boleh, silakan Mas Teddy. Lanjut yang lain aja dulu. Iya Mas Teddy, baik, nanti saya akan terlebih dahulu mau ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, ya ditahan dulu ya Mas Teddy ya, sekarang saya ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, sebenarnya sekarang eranya itu seperti apa sih? Memang sudah wajarkah kita kemudian bebas, karena awal tahun 2023 ini kan segala macam diperbolehkan, konser musik, kerumunan, kawinan, dan lain-lain. Tapi untuk bulan puasa agak ngerem sedikit ini kita. Konteks pandemi COVID-19 Indonesia ini sekarang sudah tahap level apa sih? Masih berbahaya atau bagaimana? Kalau dari kasus, saya lihat data dari kemarin ya. Artinya karena kebetulan kemarin libur jadi nggak ada data yang terbaru. Tapi dari data kemarin itu masih ada kasus
baru sebesar 3.809 kasus. Dan pertambahan kasus itu di Jakarta paling tinggi itu. Ada 200 orang yang terkena dan ada 2 orang yang meninggal. Nah, kata kuncinya pandemi memang belum berlalu, tetapi imunitas kita dan keberadaan manusia Indonesia yang sudah cukup kuat itu menjadi tolak ukur yang kita harus memastikan bahwa kita cukup kuat. Dan kalau menurut saya protokol kesehatan tetap kita harus jaga ya. Nah, jadi kalau saat sekarang ini berbuka puasa atau apapun kegiatannya yang selalu harus kita jaga, yang selalu saya ingatkan bahwa ventilasi, durasi, dan jarak itu menjadi sangat penting agar kita selalu kendalikan itu agar tidak terjadi kasus baru. Tapi kalau kasus selalu masih ada dan kita harus tetap waspada. Oke, berarti sebenarnya dengan kondisi seperti itu, konser-konser musik yang diizinkan di beberapa bulan yang lalu ini sebenarnya tepat atau enggak? Kalau saya melihatnya gini, kalau misalkan di ruangan terbuka itu sih oke ya, tapi kalau ruangan tertutup berbahaya. Baik. Karena kita masih ingat dulu waktu, Caca masih ingat waktu pas kejadian Tanah Abang tuh yang kita bicara di TV One ya, di mana ventilasinya kurang, durasinya lama, dan berbondong-bondong orang pada satu titik. Nah itu sangat berbahaya. Oke, mudah-mudahan apakah sudah bisa terdengar dengan jelas di sini Mas Teddy? Mas Teddy? Ya. Iya, boleh dijawab. Kalau Mas Teddy sendiri melihat bahwa ini tepat atau masih inkonsisten dari pemerintah? Maaf, ini masih azan di Oke, tempat saya. baik. Rumah Iya, itu mungkin iya. dengan musola, jadi Baik. nggak gitu kedengeran. Iya, sekarang saya mungkin ke Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu. Ustadz, sebenarnya kalau misalnya di Islam sendiri, ketika kita berbuka puasa, kalau lebih dari apa ya, kalau kita berbicara mengenai, ya ini ajang silaturahmi kita ya, tapi kita juga harus ingat bahwa ini memang masih kondisi pandemi belum berakhir. Dalam Islam sendiri mungkin oke lah, janganlah terlalu banyak, jangan kemudian terlalu di ruangan yang sempit, tidak terbuka, karena di Islam juga kita harus memperhatikan kesehatan kita ya. Nanti Ustadz akan jawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke Ustadz Zaki Mirza, terlebih dahulu saya mau tanya kepada Mas Teddy, karena dari tadi saya belum bisa bertanya dengan Mas Teddy. Mas Teddy, kalau di sini kan tadi memang berbagai macam pandangan ya, tapi kalau mungkin saya fokus kepada Mas Hidayat tadi sempat mengatakan, pemerintah seakan-akan inkonsisten nih, di satu sisi melonggarkan, tapi untuk ibadah keagamaan, bulan puasa, berbuka puasa, malah diperketat. Mas Teddy bagaimana? Ya, terima kasih ya. Jadi baru awal Ramadan ini ya sebaiknya tidak kita buka dengan hal-hal yang sebenarnya kita pahami bersama-sama konteksnya ya. Saya sebenarnya mau lebih fokus mengkritisi ketika ada yang mengframing bahwa ini nanti bisa diarahkan menjadi sentimen agama. Jadi saya akan lebih fokus ke situ, bukan ke hal yang lain. Jadi sewaktu pemerintah ya melarang warga negara melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah saat pandemi ya, itu masih bisa kalau mau dipaksakan untuk diplesetkan atau di-framing bahwa pemerintah anti-Islam gitu misalnya ya. Karena itu bagian dari ibadah dan kewajiban umat Islam. Tapi akhirnya semua bisa menerima dan patuh untuk tidak melakukan ibadah sholat berjamaah itu, ya. Tapi kalau mau diplesetkan atau di-framing bahwa pemerintah anti Islam misalnya, itu sangat jauh sekali menurut saya. Aneh jika ada yang mengatakan ini bisa diarahkan menjadi anti-Islam. Karena yang diarahkan Jokowi bukan bagian dari ibadah dan kewajiban. Ya. Jadi jangan sampai di mana yang benar-benar ya bagian dari ibadah dan kewajiban kita terima. Lalu yang bukan bagian dari ibadah dan kewajiban kita ributkan. Nah, ini saya mengkritisi lewat lebih ke ini, Mbak, ya. Baik. Menarik. Arahan Pak Jokowi itu kan kepada para pejabat dan pegawai
pemerintah untuk tidak mengadakan acara berbuka puasa bersama. Ya tentunya Baik. di lingkungan instansi pemerintah atau yang diadakan oleh instansi pemerintah. Ya, Bukan ya melarang pejabat dan pegawai pemerintah berbuka puasa atau malah melarang berpuasa. oke. Jadi, Saya dapat poinnya Mas Teddy. Oke. Iya, mungkin saya Jadi, tanya langsung. Sebelum itu Jokowi itu tidak bisa mengarahkan kepada pihak di luar dari lingkupnya. Misalnya mengarahkan ke DPR untuk tidak mengadakan acara berbuka puasa atau mengarahkan pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi Ya, untuk tidak mengadakan acara berbuka puasa bersama. Baik. Jadi lebih ke situ saya konteksnya. Mas Hidayat boleh langsung ditanggapi. Betul, yang dibatasi ini bukan ibadahnya, tapi kegiatan setelah ibadah. Ini bagaimana? Iya, saya kira kan persoalannya karena ditujukan kepada ASN, ya kan, dan alasannya adalah alasan kehati-hatian. Jadi bukan kemudian pelarangan ini yang betul disampaikan hanya untuk berlaku kepada di surat itu saja. Dan persoalannya sebagai publik kita bertanya, loh kenapa kehati-hatian penyebaran COVID ini sangat ketat diberlakukan untuk ASN, sementara kita publik ini dibiarkan begitu saja. Nah, jadi kan alasan kehati-hatian ini yang menurut saya jadi narasinya jadi tidak jelas dan aneh. Kalau seandainya memang pemerintah punya data, misalkan ada peningkatan COVID di mana harus ada kehati-hatian, kan itu seharusnya dibuka secara transparan. Jangan hanya dibiarkan kepada ASN-nya saja begitu kan. Jadi ini yang kemudian menyebabkan kita berpikirnya, loh kok jadi double standar? Ada konser, ada acara nikahan diperbolehkan, bahkan acara nikahnya pun dihadiri oleh ASN kan. Tapi begitu dia masuk ke ranah keagamaan, ini kemudian ada muncul seperti dilarang begitu, sehingga akhirnya kesan bahwa pemerintah tadi kesannya punya sentimen negatif terhadap agama itu terjadi. Sebenarnya kalau pemerintah ingin memperbaiki, surat seperti ini nggak perlu ada, Mbak Caca. Oke, Dok, ini kan kita ada gambar konser Dr. Yusuf. Kalau Dok, ini kan ribuan ya, puluhan ribu malah ini orang nonton 10.000. konser. Kondisi ini tidak berbahaya, lebih berbahaya mana daripada mungkin 50 orang buka bersama? Mereka adalah ASN atau juga pejabat. Nah gini, kalau saya melihat dari segi ilmiahnya nih, ya, kalau misalkan dia nyanyi diem, aman. Tapi kalau kita makan tuh kan terbuka tuh, ya semuanya pada makan terbuka. Tapi balik lagi, kalau saya sih tetap menganggap bahwa jika berbuka puasa di ruangan terbuka dan ventilasinya bagus, silakan aja, itu jauh lebih aman. Walaupun ya, itu tetap ASN siapapun ya. Saya setuju. Tapi kalau misalkan ruang tertutup dan memang berlangsung lama, itu sangat berisiko. Karena dalam teorinya kan selalu harus ada ventilasi, durasi, dan jarak. Itu yang paling penting. Mas Teddy, berarti perdebatannya sekarang jadi beralih dari Mas Hidayat bukan masalah bahwa iya betul ini bukan dilarang soal dilarang berpuasa, memang tidak. Cuman surat ini jadi tidak jelas gitu. Sebenarnya goalsnya apa gitu loh. Ibaratnya kenapa hanya ASN, kalau masyarakat boleh buka puasa bersama. Bagaimana Mas Teddy? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya lebih fokus untuk makanya saya mau hadir di sini karena saya sudah membaca ada beberapa yang dalam tanda kutip menakut-nakuti seolah-olah nanti ini diarahkan menjadi keagamaan lah gitu ya. Ya sama lah seperti begini nih Mbak. Saya bilang beberapa waktu lalu di TV One juga saya mempertanyakan ada dari pernyataan menteri yang mengatakan tidak boleh atau memamerkan sesuatu ya ASN. Walaupun itu uang dari ASN, gitu kan. Ya, memang menjadi perdebatan ketika seorang ASN itu benar-benar mendapatkan harta dan uang itu memang dari hal yang halal gitu dan tidak melakukan macam-macam. Tapi karena dia ASN, makanya saya menerima saja. Karena yang bicara itu adalah seorang menteri yang dia membicarakan di lingkupnya dia gitu. Itu yang saya katakan tadi bahwa ini kenapa dipertanyakan kenapa harus ASN? Ya karena ada di lingkupnya dia. Kalau bukan di lingkupnya dia nggak bisa gitu. Gitu Mbak. Jadi sama seperti ya ini cerita sedikit ya. Misalnya saya di rumah gitu ya. Dan di rumah saya mengarahkan anak-anak saya itu
untuk tidak berburu makanan ketika bulan Ramadan, ya. Itu kan ada alasannya kenapa saya melakukan itu, supaya pembelajaran bahwa kita kalau ketika Ramadan itu kan harus menahan hawa nafsu. Ketika kita berburu makanan, sama aja kita tidak menahan hawa nafsu. Nah, tapi ketika saya mengarahkan kepada tetangga saya untuk hal itu, ya tentu tidak bisa gitu. Itu poinnya, Mbak. Oke, sekarang saya akan putar kembali pemirsa supaya jelas. Inilah dia sekiranya surat edaran yang bocor. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja dibocorkan atau memang bocor terkait arahan Presiden soal penyelenggaraan buka puasa bersama. Ini penanganan COVID-19 jadi alasannya ketika kita ini transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga diperlukan kehati-hatian. Jadi memang digarisbawahi kehati-hatian ya. Ini dia surat dari Seskap yang sudah bocor, di mana pelaksanaan buka puasa bersama ini agar ditiadakan di tahun ini pemirsa. Jadi memang surat ditujukan untuk pejabat dan juga ASN. Seperti kita ketahui juga memang Menteri Dalam Negeri akan menindaklanjuti arahan tersebut untuk para gubernur, bupati dan juga wali kota. Sesaat lagi, mohon maaf ya Ustadz Zaki Mirza, saya tidak sempat bertanya, nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Ustadz. Ustadz, sebenarnya tradisi buka puasa bersama di Indonesia ini awal mulanya seperti apa sih? Seingat saya bahwa awalnya kita buka puasa bersama itu dengan keluarga besar. Sekarang itu juga semacam tradisi untuk kantor, reuni, bahkan satu RT, RW bikin buka puasa bersama. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang kembali saya tanya kepada Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, sebenarnya tradisi buka puasa bersama di Indonesia itu kapan sih? Awal mulanya itu seperti apa? Karena kalau saya ingat masa kecil ini ya buka puasa ya di masjid, sama keluarga besar. Seperti apa Ustadz? Ya. Jadi memang tradisi buka bersama ini semakin banyak orang semakin banyak mengagendakan untuk berbuka puasa bersama ini memang semenjak ada teknologi yang canggih ya. Ketika ada sosmed, apalagi bahkan mereka bisa saling mencari sahabat dan kerabat lama. Tapi yang pasti terlepas dari konteks zaman bahwa dalam agama kita itu sesuatu yang selalu menjadi impian kita adalah keberkahan. Dan keberkahan itu bisa diraih dengan berjamaah. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu bisa diraih dengan selalu berjamaah. Makanya kenapa dalam urusan sholat berjamaah bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. Namun dalam konteks yang sedang gaduh sekarang ini, saya teringat dalam surat keempat di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada aturan Allah, wa atiur rasul, ikuti sunnah baginda Rasulullah, wa ulil amri minkum. Juga jangan lupa untuk kita taat kepada aturan penguasa negara ataupun pemerintah. Jadi menurut saya ini dua hal antara keberkahan dengan kebijakan yang harus betul-betul jelas dan clear ya. Saya melihat bagaimana masyarakat ini merasa kok tidak konsisten pemerintah ketika bulan Desember kita diperbolehkan kembali beraktivitas seperti konser dan lain sebagainya. Tapi sekarang untuk kalangan tertentu tidak diperbolehkan buka puasa bersama. Ini bulan Ramadan kita harus melihat dengan kepala yang jernih, kemudian cara berpikir yang juga tidak subjektif gitu ya. Kita nggak pernah tahu apakah ada niat tertentu. Malah tadinya saya berpikir kalau larangan ini justru untuk menghindari bazir gitu ya, kesia-siaan karena banyak fakir miskin di bulan Ramadan ini yang justru perlu banyak disedekahin. Kalau alasannya ke sana, oke, ini masih objektif karena mempertimbangkan lebih baik kita berbagi terhadap anak yatim karena bagaimanapun urusan buka puasa bersama ini, apalagi kalau urusan pemerintah, tidak sedikit biayanya ya, bahkan harus menyewa satu gedung dan lain sebagainya.
Maka dalam hal ini perlu duduk bersama antara pemerintah dengan beberapa pihak terkait supaya tidak ada gaduh lagi di masyarakat, dan berhubung ini awal Ramadan yang harusnya kita awali dengan banyak fokus pada ibadah dan sebagainya. Baik, Itu, Mbak. terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas waktunya. Sekarang saya ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, sempat ada anggapannya bahwa sebenarnya masyarakat kita udah cukup pintar kok, sudah tahu cara membatasi diri, cara proteksi diri, karena kita sudah 3 tahun lebih hidup bersebelahan dengan pandemi COVID-19. Nggak usah diatur lagi meskipun itu ASN atau juga pejabat. Bagaimana dokter? Ya, kalau saya lihat sih pengalaman kita selama sekolah ya, sekolah di masa pandemi, kita berperilaku cukup baik. Artinya kita konsisten menggunakan masker, kita menggunakan hand sanitizer ya, selalu mencuci tangan, mandi dan keramas selalu kita jalani. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kemudian kita meyakini sudah mulai turun, nah disitulah letak kita mungkin hati-hati. Sebagai contoh gini, kebetulan kemarin saya naik pesawat dari Dubai ke Jakarta, nah saya lihat tuh kadang-kadang ada yang nggak pakai masker, satu. Hotel-hotel juga sekarang udah jarang tuh nyiapin hand sanitizer, dan juga restoran juga jarang. Nah itu yang harus kita tetap waspadai. Saya yakin masyarakat udah makin pintar dan makin canggih. Jadi sekarang saatnya tetap kita harus menjaga protokol. Karena apa? Kata kuncinya selalu yang saya ingatkan. Kalau kita di bulan Ramadan ini kan kita menuju hari kemenangan. Jangan sampai hari kemenangan kita sakit. Itu yang harus kita jaga, Mbak Caca. Oke, kita juga harus tahu ya Mas Hidayat ya. Oke lah kalau misalnya memang kita perlu kejelasan mengenai surat ini sebenarnya ditujukan untuk siapa, goalsnya apa. Tapi kalaupun memang surat ini tidak dicabut, kita harus tahu bahwa kita memang saat ini hidup masih ada. COVID-19 itu masih ada. Bagaimana Mas Hidayat? Iya, COVID-19 itu masih ada dan kita akan akhirnya hidup berdamai dengan COVID. Nah, hidup berdamainya adalah selalu kita jaga kesehatan. Jadi public health-nya diperbagus dan saya kira masyarakat sudah sangat cerdas untuk itu. Makanya konser itu teriak-teriak loh, Mbak. Mulut ketemu mulut itu kadang-kadang saling tidak istilahnya tidak diperhatikan lagi. Tapi setelah dari konser itu kita tidak melihat adanya peningkatan yang drastis. Artinya sebenarnya ini memang sudah menuju betul-betul ke endemi. Tidak perlu yang dikhawatirkan. Nah, persoalannya adalah ketika ada surat ini muncul dan surat ini kemudian larangan, tentunya larangan kan nanti dibuat nanti disiplin pegawai. Kalau tujuannya kehati-hatian, kemudian ASN itu melanggar kena disiplin pegawai, kan jadi sumir. Harusnya kan kalau alasannya misalkan yang disampaikan, oh ini bukan kehati-hatian, tapi alasannya penghematan anggaran. Kalau Anda melanggar, kami akan kenakan disiplin pegawai. It's fair. Tapi kalau seandainya ini larangan, kemudian nanti ada ASN yang melanggar dan dikenakan hukuman disiplin, maka dalam perspektif organisasi birokrasi ini jadi tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena alasannya kan kehati-hatian yang sebetulnya ASN semuanya sudah booster kedua. Jadi sebenarnya kalau udah booster, kemudian acaranya pun dibatasi di ruangan terbuka, jumlahnya terbatas, menurut saya udah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Baik, sekarang saya terakhir kepada Mas Teddy. Mas Teddy, sebenarnya ada missing link tidak sih? Atau ada yang kurang tidak sih dengan surat ini? Karena surat ini saya nggak tahu sengaja dibocorkan, memang sengaja diberikan kepada media atau media sosial atau memang bocor karena memang nggak jelas prinsip kehati-hatian ini penjabaran seperti apa, sanksinya seperti apa, untuk acara yang seperti apa, apakah semua buka puasa bersama sama keluarga pun nggak boleh datang atau bagaimana, Mas Teddy? Ya, jadi kalau kita bicara dari surat Seskapnya ya, surat edaran itu, mungkin begini, kita ini yang ada di live ini itu orang-orang yang memang cara berpikirnya di atas rata-rata lah mungkin. Yang mengerti bahwa sebenarnya surat ini tidak ada urusan dengan soal peribadatan, ya, bukan sebuah kewajiban di sebuah agama gitu. Tapi ada masyarakat yang lain yang memang cara berpikirnya tidak seperti kita. Jadi supaya surat ini lebih enak dibaca dari atas sampai bawah, bisa dimengerti. Mungkin ketika saya baca di surat edaran itu di poin 2 aja. Di poin 2 itu, kalau saya bacakan ya, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama. Nah, ditambahkan saja pelaksanaan acara kegiatan buka puasa bersama. Jadi ada acaranya. Kalau mau ditambahkan kalimat, bisa juga baik di lingkungan instansi maupun yang ada.
kan oleh instansi. Jadi itu jelas gitu. Jadi sudah tidak lagi bisa ditafsir-tafsirkan walaupun dipaksakan ya. Jadi itu mungkin tambahan dari kami mengenai surat ini supaya tidak disalahartikan oleh orang-orang yang cara berpikirnya mungkin tidak seperti kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sudah jelas ya, bahwa ini dulu bagian dari ibadah dan kewajiban agama saja bisa kita terima untuk tidak dilaksanakan ya. Lalu yang bukan bagian dari ibadah dan kewajiban, jangan sampai kita ributkan. Ini selain memaksakan hal yang sudah tidak bisa diplesetkan lagi sebenarnya, ini juga mengada-ngada, konyol, dan aneh menurut saya. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa hal ini bisa diarahkan menjadi anti-Islam, nah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan itu orang yang mengatakan seperti itu. Gitu. Baik, ya. Karena mengarahkan menjadi hal yang tidak baik. Itu Baik. sih menurut saya. Terima kasih Mas Teddy atas waktunya. Terima kasih Mas Hidayat, Dr. Yusuf terima kasih. Tadi ada Ustadz Zaki Mirza. Sebenarnya surat ini perlu dijelaskan lagi nih. Batasannya juga perlu ada detail-detail khusus sehingga tidak ada salah kaprah dari masyarakat terkait surat ini.